Mari bersama Kila, hari ini kita akan belajar apa istimewanya keluarga orang percaya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Nah, tema kita pada hari ini, sebagaimana yang pernah saya katakan kemarin, keluargaku di dalam perjanjian Allah. Artinya, ayah, ibu, kakak, aku dan adikku, semuanya berada dalam suatu perjanjian yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia. Ya, kemarin saya sudah sampaikan bacaan Alkitabnya diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Nah, di sini kita akan membaca Kejadian 2 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Nah, anak-anak, setelah Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, maka Allah mengikat perjanjian dengan manusia. Selanjutnya, Tuhan selalu melibatkan manusia untuk melaksanakan rencananya. Jadi anak-anak, sebelum Adam mulai bekerja, apa yang dia harus lakukan? Allah menyuruh Adam memberi nama kepada semua ciptaannya. Oh, memberi nama itu adalah pekerjaan yang penting loh. Kenapa penting sih? Begini, bayangkan ya. Misalnya pada suatu hari, kamu pergi ke restoran. Udah lapar nih dan ingin makan bakso. Tetapi bakso itu tidak ada namanya. Lalu bagaimana kamu harus menjelaskan pesanan kamu itu? Makanan kesukaanmu kepada pelayan restoran. Atau kamu bilang, misalnya pelayan bilang begini. "Dek, mau pesan apa?" Saya mau pesan daging yang bulat, ya, yang ada kuahnya, yang warnanya abu-abu, ya, lalu ada sausnya. Waduh, jadi pasti panjang ya. Dan mungkin pelayan restoran juga agak bingung, apa sih yang kamu mau? Tetapi kalau kamu katakan, "Saya mau bakso," langsung dia tahu ya apa yang kamu mau. Nah, anak-anak, Adam menjalankan tugas dari Allah dengan baik. Contohnya apa? Coba bayangkan. Buah yang berkulit hijau, berdaging jingga, dengan sebuah biji besar di tengahnya. Coba namanya apa? Duren? Bukan. Apa? Apel? Bukan, apel bijinya kecil. Betul, mangga. Ya. Nah, sementara itu, buah berkulit merah atau hijau, berdaging putih, renyah, dengan biji kecil-kecil di tengahnya. Dinamanya apa? Kamu hebat ya. Apel. Jadi anak-anak, Adam juga menamai aneka buah yang lain-lain. Ada sawo, ada jambu, ada pepaya, ada buah jeruk. Wah, enak ya. Adam juga memberi nama binatang yang banyak sekali jenisnya. Ada apa nih yang bunyi? Eong, eong. Betul, kucing. Ada yang bunyi begini. Apa itu? Anjing. Bukan. Anjing. Itu anjing besar. Betul. Ya. Kuda. Ya. Anjing juga. Beruang. Monyet. Dan lain sebagainya. Ada satu lagi. Coba kalau yang ini binatang apa nih? Apa itu? Ayam jantan. Nah, adik-adik, Adam memberi nama semua ciptaan Allah itu dengan nama yang berbeda dan tidak ada yang sama. Luar biasa bukan? Adam adalah manusia yang jenius. Ya, dia tidak bingung membedakan antara kucing dan harimau. Dia juga tidak mengalami kesulitan untuk membedakan binatang-binatang kecil
yang bisa terbang seperti nyamuk dengan lalat atau dengan lebah atau juga dengan kupu-kupu yang bersayap indah. Manusia memang ciptaan Tuhan yang luar biasa. Mirip Allah, mereka diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas yang sulit dan sekaligus diberi kemampuan untuk melakukannya. Nah, anak-anak, ketika satu persatu binatang ciptaan Allah yang dinamainya itu lewat di depannya, Adam tersadar bahwa dia tidak memiliki rekan yang sepadan dengan dia. Lihat ayam, diperhatikan, wah susah nggak bisa, ya bukan, ya lihat apa lagi, lihat lihat anjing, oh lain ya, lihat monyet juga tidak sama. Tapi anak-anak, Allah terus-menerus memberi yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada manusia, agar dia dapat menikmati hidup dalam perjanjian dengan Allah bersama teman hidup yang sepadan dengan dia. Lalu apa yang Allah lakukan? Nah, lalu Allah membuat manusia pertama itu yang namanya Adam tidur nyenyak. Wah, enak tidurnya ya. Nah, saking nyenyaknya, Adam tidak tahu bahwa tulang rusuknya diambil oleh Tuhan, ya. Bukan tulang di kepala, bukan juga tulang dari kaki. Lalu Allah menyelimuti dengan daging dan membentuknya menjadi seorang perempuan. Untuk apa? Untuk menjadi penolong yang sepadan dengan Adam. Dia dinamai perempuan. Kenapa? Sebab dia diambil dari laki-laki. Nah, ada anak-anak, penolong ini berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Karena sepadan dengan Adam. Sehingga Adam dapat mengasihi dia seutuhnya. Jadi waktu Adam bangun, ya dari tidur, Adam kaget. Lihat siapa ini? Kok sama dengan saya? Matanya dua, di sebelah kiri dan sebelah kanan ada telinganya, ya. Dan hidungnya juga sama. Dan cantik, rambutnya panjang. Dilihat, lihat. Oh, dia senang, lalu dikatakan, oh, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Maka itu dia dinamai perempuan. Lucu ya kata-katanya. Tetapi itulah kata-kata yang sebenarnya diucapkan oleh Adam. Satu pujian kepada Tuhan yang telah memberikan dia yang terbaik dalam hidupnya, yaitu penolong yang sepadan. Nah, anak-anak, Adam dan Hawa berada dalam satu ikatan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Mengapa? Karena yang mengikat perjanjian itu adalah Allah sendiri. Di sini, pertama, manusia sadar akan kebutuhannya. Kedua, dia diberi penolong yang sepadan. Dan yang paling penting, diikat dalam perjanjian dengan Allah. Dengan demikian, sepasang manusia ini pasti tak mau berpisah lagi. Mereka hidup saling mengasihi. Anak-anak, ketika manusia belum berdosa, semua sangat menyenangkan. Adam dan Hawa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Tetapi apa yang terjadi? Setelah manusia berdosa, timbul hal-hal yang menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi perjanjian dengan Allah itu tetap ada. Kalaupun sekali waktu Hawa berkata kasar, atau sesekali ada membentak istrinya. Tapi mereka terikat perjanjian dengan Allah sebagai suami istri yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun dan oleh siapapun.
Nah, kamu ingat bukan? Di antara sekian banyak film, entah sinetron, atau dengar dari tetangga, atau sahabat kita, betapa sering kita melihat pasangan suami istri yang tidak lagi saling mencintai. Ya, mereka saling memaki, mereka saling marah. Mereka yang pada mulanya saling mengasihi, dengan mudahnya bisa saling membenci dan melupakan perjanjian yang ada dalam pernikahan mereka. Tapi sebaliknya adik-adik, dengan ayah dan ibu kita, meskipun mereka tidak mempunyai uang yang cukup banyak, tetapi mereka tetap saling mengasihi. Ketika ayah sedang sakit, ya, ibu tetap bisa melayani dan mengasihi ayah dengan tulus dan seterusnya. Anak-anak, perjanjian dengan Allah menjadi dasar kehidupan setiap keluarga orang percaya. Suatu ikatan keluarga yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali kematian. Nah, maukah kamu memelihara perjanjian dalam ikatan keluargamu sebagai keluarga Tuhan? Nah, sampai di sini anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bertemu kembali di dalam acara berikutnya untuk esok hari yang diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 yang berjudul dosa. Jangan lupa ya, kamu baca. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, betapa hebatnya manusia yang Tuhan ciptakan. Termasuk saya dan juga teman-teman saya yang lain dan anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa sebagai manusia yang dianggap sebagai gambar dan rupa Allah, diberikan begitu banyak kelebihan, dan manusia mempunyai penolong yang sepadan, pasangan hidupnya yang boleh hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Ajar saya Tuhan, juga bukan hanya sekarang ini saja, tapi nanti pun untuk terus mengingat bahwa perjanjian yang Tuhan berikan juga di dalam ikatan keluarga yang takut akan Tuhan, yang saling mengasihi, yang hidup dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa saya dan juga semua anak-anak-Mu yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ternyata ayah, ibu, kakak, dan adik Kayla semuanya terikat dalam perjanjian indah bersama Tuhan. Makin asik aja bertualangan dalam kerajaan Allah. Apalagi kalau teman-teman baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 7.